الحمد لله الذي أمرنا بتقوى ونهانا عن المنكر والفحشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين والأنبياء. اللهم فصل وسلم وبارك على أصفى الأصفياء سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أزكى الأزكياء وعلى آله وصحبه الشرفاء وذريته وأتباعه ومن اهتدى. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Ittihad rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita berbagai anugerah, taufik beserta hidayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami Al-Ittihad ini untuk melaksanakan fardu Jum'ah. Semoga Allah Sang Pencipta berkenan untuk menerima dan melipat gandakan pahala-pahala ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada keharibaan alam Nabi besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan salawat dan salam yang kita bacakan serta kita kirimkan kepada beliau menjadi salah satu asbab kita dicatat menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, di hari yang agung, di dalam masjid yang mulia, di atas mimbar yang suci ini, perkenankanlah Al-Faqir Khatib untuk mengajak kepada seluruh jamaah pada umumnya dan kepada diri pribadi khususnya, untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal iman dan takwalah yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah pertanyaan sederhana di dalam mengarungi awal tahun 1445 Hijriah ini yang sering lewat di dalam telinga-telinga kita. Pertanyaan tersebut berbunyi: siapakah insan, siapakah manusia yang paling berbahagia hidupnya di alam dunia ini? Pertanyaan itu seringkali terdengar, bahkan terlontar dari lisan-lisan kita. Ma'asyiral muslimin, sejarah menceritakan secara pasti dan gamblang, dan juga banyak di antara kita bahwasanya yang mengatakan mereka yang paling bahagia adalah mereka yang memiliki harta yang berlimpah, kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Sejarah menceritakan hadirin bahwa
betapa dulu ada seorang hamba Allah yang bernama Qarun. Ia hidup pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam, memiliki harta yang berlimpah. Bahkan konon di dalam kitab Ibnu Taimiyah Al-Bidayah wan Nihayah ditulis bahwa untuk membawa kunci gudang penyimpanan harta milik Qarun membutuhkan 9 ekor unta yang gagah nan perkasa, hanya untuk membawa kunci gudang penyimpanan miliknya. Akan tetapi, bahagiakah akhir hidup Qarun? Muliakah hidupnya? Ternyata hadirin, justru Qarun beserta harta bendanya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dasar bumi ini. Sebahagian kitab juga mengatakan mereka yang berbahagia adalah yang memiliki pangkat jabatan, harkat, martabat, dihargai, dihormati, disegani, dimuliakan oleh begitu banyak manusia. Sejarah juga bercerita dengan jelas kepada kita hadirin, betapa sungguh ada seorang manusia bernama Fir'aun yang memiliki kekuasaan begitu sangat luar biasa, namun hidupnya tidak mulia. Justru Fir'aun dengan bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dalam gelapnya dasar lautan. Ma'asyiral muslimin, senasib namun tidak sezaman. Seorang raja yang gagah nan perkasa disegani kawan maupun lawan-lawannya hidup pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang bernama Namrud la'natullahi alaih. Dunia mencatat, sejarah pun mengukir, satu-satunya manusia di dunia ini bahkan sampai detik ini yang pernah mencoba untuk membunuh Tuhan yang Maha Esa. Ia mengaku bisa membunuh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Namrud la'natullahi alaih. Namun bagaimanakah akhir kehidupan seorang Namrud yang begitu sombong, angkuh dan takabur ini, wahai hadirin? Namrud mati oleh seekor nyamuk yang masuk melalui rongga hidungnya. Kemudian nyamuk tersebut bertahan bertengger selama 1 minggu di dalam kepalanya. Terakhir nyamuk tersebut keluar tembus dari depan jidatnya Namrud laknatullahi alaih. Seorang yang gagah perkasa, mengaku bisa membunuh Tuhan yang Maha Esa, mati hanya disebabkan seekor nyamuk yang bertengger di kepalanya keluar lewat jidatnya. Lalu hadirin, siapakah insan, siapakah manusia yang paling bahagia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan hidupnya? Ternyata yang paling bahagia kelak di antara kita sebagai insan-insan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang nafasnya telah terhenti, namun kebaikan dan pahalanya tidak pernah berhenti.